Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu jamaah? Alhamdulillah sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun kali ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin jamaah shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini hari Jumat tanggal 4 Ramadan 1445 Hijriah atau berketepatan dengan tanggal 15 Maret 2024, kita kembali di acara kita Tanya Ustadz Aja. Alhamdulillah kita masih berada di Masjid Raya Pondok Indah, Yayasan Pondok Mulia. Kita insya Allah 45 menit ke depan kita akan bersama-sama mengikuti kajian tausiah untuk menuju yaitu acara buka bersama dengan jamaah Masjid Raya Pondok Indah dan juga para musafir. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, kita di tengah-tengah kita ada narasumber kita. Kita sapa dulu beliau. Beliau adalah Al-Ustadz Dr. Honoris Causa Haji Ruspono SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, inilah narasumber kita. Sebelum kita bincang-bincang terlebih lanjut, beliau akan mengangkat tema pada sore hari ini, yaitu ketika orang sudah meninggal namun masih punya hutang puasa. Gitu Ustadz ya? Jadi temanya itu, insya Allah di season terakhir nanti Audin bisa bertanya lewat WA, bisa nanti insya Allah Ustadz akan menjawabnya minimal 3 pertanyaan. Baik jamaah sekalian, sebelum kita menyimak tausiah beliau, kita tanya-tanya dulu sama beliau. Ustadz, informasi bocoran nih, dengar-dengar Ustadz dapat gelar dari Malaysia nih Ustadz. Ini bukan main. Kalau sudah gelar dapat ini berarti jam terbangnya lumayan nih Ustadz. Boleh dijelaskan Ustadz biar audien atau jamaah tahu Ustadz. Tahun berapa itu Ustadz dapat gelar dokter ini Ustadz? Silakan. Ini karena dari panitia mempertanyakan katanya Ustadz pernah dapat gelar dari Malaysia. Jadi biar jamaah tahu nih, nanti jamaah bisa mengetahui narasumber kita. Beliau adalah Dr. Honoris Causa Haji Ruspono SPD. Sebelum mengisi tausiah Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu semuanya? Bapak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita belum masuk materi karena ini masih baru bincang-bincang ya. Kita tanya dulu sebelum beliau mengisi materi ini. Jadi beliau pernah mendapatkan ini gelar dari Malaysia. Jadi gelarnya dokter. Jadi pengen tahu tahun kapan dan bulan apa. Gitu Ustadz. Baik. Ini panitianya bawel ya nanyain ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kisahnya begini Pak Afif. Perjalanan dakwah syiar daripada KPJ Institut Manajemen Kematian berawal dari situ. Ternyata kegiatan kami dari Masjid Raya Pondok Indah berupa
kuliah umum manajemen kematian mendapatkan respon yang luar biasa dari masyarakat dan juga dari dunia internasional. Masya Allah, ternyata beliau salah ini satunya oh gitu, jadi adalah tim dari UIPM, Universal Institute of Professional Management, yang ada di Malaysia. Mereka ternyata menyimak perjalanan dakwah kami tentang kuliah umum manajemen kematian. Oh, di KPJ Ustaz ya? Ya, dari situ. Yang di masjid. Oh, jadi beliau dari itu situ. Awalnya dari situ jamaah sekalian. Yang kemudian ternyata dari hasil survei mereka kemari, artinya jam terbangnya berarti memang sudah luar biasa gitu Ustaz. Yang kemudian dari Malaysia bisa menilai jadi. Ya, minimal dakwah perjalanan ini dilakukan selama 3 tahun. Oh, selama 3 tahun. Dan alhamdulillah kami melakukan perjalanan dakwah syiar tentang manajemen kematian, mengubah mindset kita dari hal-hal yang selama ini takut menghadapi jenazah, kemudian kita ubah mindsetnya jadi berani, dan alhamdulillahnya sudah berjalan kurang lebih sampai saat ini sudah hampir 10 tahun berjalan. Masya Allah. Ini boleh dibilang pengabdian Mas Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. 10 tahun ya. Jarang sekali. Tapi alhamdulillah Allah itu maha adil Ustaz ya. Ya, kami istiqomah. Yang pada bahwa akhirnya Masjid Raya Pondok Indah selalu memberikan pembelajaran, edukasi terkait dengan pelatihan pemuliaan jenazah. Setiap bulan sekali. Setiap bulan di Masjid Raya Pondok Indah. Gitu. Oke jamaah sekalian, kalau memang jamaah kepengen mengetahui lebih lanjut tentang beliau berkaitan dengan Institut Manajemen Kematian, boleh bisa mengakses di Facebook atau Instagram atau di YouTube Masjid Raya Pondok Indah. Insya Allah komplit beliau yang akan menjelaskan semuanya tentang profil beliau dan tentang kegiatan beliau di Masjid Raya Pondok Indah. Baik jamaah sekalian, karena kita sudah memasuki materi, mari kita sama-sama simak dan dengarkan bersama-sama 15 menit ke depan sembari kita menunggu buka bersama waktu masuk maghrib. Untuk itu kepada beliau Dr. Kausar Haji Rusmono SPDI untuk menyampaikan tausiahnya mengangkat tema ketika orang sudah meninggal tapi masih punya hutang puasa. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus syiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa, para jamaah menjelang berbuka puasa di Masjid Raya Pondok Indah yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali jumpa di program Tanya Ustadz Aja, salah satu program kegiatan yang diselenggarakan oleh panitia Ramadan Masjid Raya Pondok Indah. Dan alhamdulillah kita kembali ketemu di sini, dan hari ini temanya adalah tentang berbicara orang yang sudah meninggal dunia bila mana mereka memiliki hutang puasa. Berbicara tentang kematian, di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 34 Allah berfirman, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, ya. Di bumi mana kalian mati tidak ada yang tahu.
bahwa kematian itu selalu mendatangi dalam kondisi kita mendadak. Kematian itu selalu datang pasti dan tiba-tiba kehadirannya. Maka dari sini bisa ada dua kemungkinan kondisi orang yang meninggal dunia, Pak Habib. Yang pertama itu meninggal dunia tapi masih sehat, tubuhnya masih sehat, masih bugar, ya. Tiba-tiba mendadak meninggal dunia, ya. Ini kondisi pertama. Yang kedua, bisa jadi ada orang yang meninggalnya itu melalui proses sakit sebelumnya. Jadi kalau kondisi meninggal dunia dalam kondisi sehat, mendadak, tiba-tiba seumpama dalam perjalanan ada kecelakaan mobil, kan tabrakan, meninggalnya mendadak dan posisinya orangnya sehat, ya, wong lagi beraktivitas. Ini yang pertama nih. Yang kedua, ada orang meninggal tapi di tempat tidur karena lagi sakit terbaring, meninggal dulu. Artinya proses sebelumnya mengalami sakit yang cukup lama, sakit yang parah bisa jadi, ya. Maka mungkin dari dua keadaan ini nanti ada beberapa pendapat ulama berkaitan dengan penggantian puasa, ya, atau hutang puasa bagi orang yang sudah meninggal dunia itu. Bagaimana cara melakukan hutang puasanya itu? Membayarnya. Dari situ tuh mungkin anunya, perolahnya dari situ dulu. Gitu. Jadi kalau satu sakit, ya, orang lagi sakit, orang yang hidup saja ketika sakit di dalam berpuasa itu bisa ada kemungkinan rukhsah, keringanan, ya, kemudahan. Bila memang sakitnya menaun, tidak mungkin lagi dia bisa melaksanakannya, maka dia membayar fidyah, karena tidak ada hari lain untuk melaksanakan ibadah puasanya. Tapi kalau orang sehat, ya, sakitnya cuma sebentar, sehari dua hari, maka menggantinya ya bukan fidyah, tapi dalam bentuk qadha, mengganti puasa di lain hari. Perbedaannya antara yang sakit dan yang sehat. Ya, ini berbicara tentang kondisi orang yang masih hidup dulu berkaitan dengan puasanya. Nah, sekarang bagaimana ketika keduanya meninggal dengan kondisi yang berbeda? Maka tentu jawabannya pasti akan berbeda. Maka di sini ada 3 pendapat ulama berkaitan dengan bagaimana cara membayar hutang orang yang berpuasa. Baik jamaah sekalian, jadi kronolognya, jadi pada intinya yang tadi sampaikan, kita baru tahu, jadi ternyata ada jalurnya ketika orang meninggal kemudian masih punya hutang puasa. Jadi yang pertama tadi adalah karena meninggalnya karena sudah lama sakit. Nah, nanti beda lagi cara membayar fidyahnya atau membayar hutangnya, kemudian meninggal karena sehat. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas kembali. Oleh karenanya kepada jamaah sekalian, untuk tetap istiqomah dalam mengikuti acara ini,
Mudah-mudahan semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat dan puasa yang senantiasa menjadikan kita la'allakum tattaqun. Baik Ustaz, kita mungkin nanti ada sesi tanya jawab di akhir tausiah nanti. Kita butuh waktu 5 menit atau 10 menit nanti. Kita langsung saja Ustaz. Jadi tadi yang disampaikan prolog Ustaz itu bisa dijabarkan lebih jelas supaya jamaah audien yang ada dimanapun supaya bisa memahami tentang arti yang tadi Ustaz. Silakan Ustaz, monggo. Baik, ibu-ibu bisa mendengar? Tolong dikondisikan anak-anaknya. Adik, ayo duduk yang rapi biar bisa mendengarkan dari Bapak Ustadz. Ayo, anak soleh duduk yang rapi. Ayo, ibunya harus bisa mengarahkan. Jadi nanti kita bisa buka bersama-sama anak-anak kita yang soleh. Baik, kita dengarkan uraian yang tadi. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa mengambil hikmahnya dari acara ini. Kepada Ustadz, monggo tafadhol. Baik, dalam hal ini ketika seseorang meninggal dunia dalam kondisi masih membawa hutang puasa, bahasa kitanya begitu ya. Di sini ada 3 pendapat yang berkaitan dengan cara membayarnya. Yang pertama, mayoritas ulama madhab Malikiyah, Hanafiyah dan Syafi'iyah serta sebagian ulama Hanabilah, mereka berpendapat jika tidak ada kewajiban apapun bagi ahli waris ataupun keluarga untuk mengqadha puasa orang yang sudah meninggal dunia atau membayar fidyah atas namanya. Ini pendapat pertama, tidak ada kewajiban apapun untuk membayarnya, baik diqadha maupun bayar fidyah ya. Kenapa demikian? Karena salah satu yang menjadi alasan para ulama yang mendukung pendapat ini adalah karena puasa merupakan ibadah badaniyah yang tidak dapat diwakilkan oleh orang lain. Hanya orang yang berpuasa sendiri saja yang mendapatkan pahala dan keutamaannya. Maka di sini pun tidak dijumpai adanya sebuah dalil yang menunjukkan bahwa puasa dapat digantikan oleh orang lain setelah kematian. Jadi orang lain nggak bisa ganti Ustaz. Ini pendapat pertama, ahli waris atau siapapun tidak perlu membayar, baik qadha-nya atau fidyahnya. Ini pendapat pertama, Pak Afif. Baik, jamaah. Yang kedua, Ustaz. Sekarang pendapat yang kedua, yaitu membayar fidyah. Beberapa ulama berpendapat jika diketahui seseorang yang sudah meninggal ternyata masih mempunyai hutang puasa, maka keluarga yang ditinggalkan atau ahli warisnya harus membayar utang puasa tersebut dengan membayar fidyah. Fidyah artinya bersedekah, makanan pokok harus dibayarkan sebesar 1 mud
atau sekitar 6,75 ons beras. Nah ini pendapat kedua. Ahli warisnya atau wali keluarganya membayarkan dalam bentuk fidyah berupa beras seberat 1 mud, sekitar 6,75 ons. Ini pendapat kedua ini. Baik. Selanjutnya Ustaz, ada pendapat yang lain? Pendapat yang lain, pendapat yang terakhir, pendapat yang ketiga. Berarti yang ketiga, ada 3 pendapat. Jemaah. Walinya, ahli warisnya membayar puasa, melakukan qada puasa. Ya, pendapat ulama selanjutnya ini ya tentang jika utang puasa orang yang meninggal dapat dibayar dengan pelaksanaan puasa oleh wali atau ahli waris almarhum. Utang puasa dibayar dengan pelaksanaan puasa oleh keluarganya yang masih hidup sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW melalui jalur riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, siapa saja yang wafat dan ia memiliki utang puasa, maka walinya memuasakannya. Oh, menggantikan dengan puasa. Dengan menggantikan puasa yang ketiga. Maka dari ketiga pendapat ini mungkin bisa ditarik ke penyebab atau sebelum datangnya kematian tadi. Asal usulnya. Bisa jadi begitu pilihannya. Contoh tadi yang meninggal mendadak, ternyata kondisinya sehat bugar, ya kan? Berarti kan dia kan berkewajiban untuk berpuasa. Maka bisa jadi keluarganya menggantinya dalam bentuk berpuasa tadi. Berpuasa qada. Jadi pendapat yang ketiga tadi Ustaz ya. Ya. Kalau yang meninggalnya karena sakit dan sakitnya sudah menaun dan lama, selama ini dibayarnya kan dengan fidyah. Maka keluarganya menggantinya dengan fidyah. Kira-kira begitu. Baik, jamaah. Berkaitan dengan 3 pendapat tadi, jamaah sekalian, saya simpulkan bahwa ketika orang yang berpuasa itu berpuasanya ketika sedang sakit di dalam bulan puasa, maksudnya adalah di dalam bulan puasa. Kalau di luar bulan puasa mungkin tidak jadi tanyakan. Ketika orang yang sedang sakit itu meninggal di bulan puasa, maka puasanya itu yang pertama adalah harus membayar fidyah, gitu Ustaz ya. Yang kedua adalah harus membayar ada tiga jawabannya dia, 3 pendapat Ustaz ya. Membayar fidyah, kemudian yang kedua Ustaz membayar qada dan fidyah atau tidak sama sekali. Nah, yang ketiga adalah bisa mengganti puasanya bagi ahli warisnya. Itu pendapat yang ketiga. Namun semuanya kembali kepada pendapat kita yang mungkin menjadi keyakinan kita. Tapi secara logika Ustaz ya, kalau memang orang yang sakit itu memang biasanya nggak mampu puasa. Jadi kalau nanti sudah selesai atau hari itu juga bisa dibayar dengan fidyah. Memang logikanya kebiasaannya di umumnya pendapat ulama itu gitu. Baik Ustaz, masih ada lagi untuk berkaitan dengan judul ini Ustaz? Sebelum kita masuki tanya jawab. Mungkin jamaah sudah menunggu nih Ustaz. Jadi tambahan cukup dulu. Baik. Bapak sekalian, saya akan lihat ada berapa pertanyaan yang masuk pada panitia.
Ternyata lebih banyak pertanyaannya, namun karena waktunya terbatas, kita ambil 3 pertanyaan saja. Baik, yang pertama Ustadz, kita nanti pertanyaan saya baca dulu, baca semuanya 3, nanti langsung dijawab 3-3 Ustadz. Yang pertama pertanyaannya, kalau umpamanya saya melahirkan di bulan puasa, anak saya apakah nantinya ini berkaitan fitrah Ustaz, apakah nanti dapat wajib untuk membayar fitrah? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau umpamanya ibu saya meninggalkan puasa karena memang sakit, artinya sudah tidak mampu berpuasa, tapi tadi harus membayar fidyah. Tapi saya tidak mampu Ustadz, nggak mampu maksudnya orang yang nggak punya, ahli warisnya nggak mampu untuk membayarkan fidyah, orang nggak mampu banget lah. Nah itu hukumnya gimana Ustadz? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau umpamanya istri saya meninggalkan puasa 3 hari, tapi karena menyusuin anak saya, apakah saya bayar fidyah atau ngodo puasa? Jadi lagi nyusun Ustaz, nggak puasa karena anaknya, apakah saya bayar fidyah atau bayar kodok puasa aja? Nah, jadi 3 pertanyaan ini dari jamaah, mudah-mudahan ini bisa diberikan jawabannya, bisa diterima oleh audien atau jamaah sekalian. Silakan Ustaz. Baik, yang pertama ini berkaitan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah, betul. Ya, zakat fitrah. Zakat yang dibayarkan di akhir Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri. Betul, betul. Zakat fitrah ini ketentuannya adalah bagi semua kaum muslimin. Individu Ustaz ya? Individu. Ya. Baik yang baru lahir. Oh, baru lahir berarti. Ataupun apalagi yang sudah dewasa. Sudah balik ya. Artinya bagi walinya berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrahnya. Berarti sudah wajib harus dibayar. Ya, harus dibayarkan bagi keluarganya, membayarkan fitrahnya. Fitrah. Zakat fitrahnya. Yang kedua tadi pertanyaannya, kalau tidak punya uang, ya ada orang nggak punya banget, punya beras, mau bayarin fidyah ibunya kayaknya nggak punya banget caranya? Nih gimana Ustaz? Ya Islam ini kan banyak solusinya, ada jalan keluarnya. Maka tadi mengambil pendapat yang pertama, bagi yang tidak bisa membayarkan fidyah untuk keluarganya yang meninggal tadi, maka tidak ada beban untuk membayarkannya, baik qadha maupun fidyah. Apalagi dalam kondisi nggak punya ya, mampu, nggak memiliki apapun. Oh, ada rukhsah ya, gitu ya, situ ya. Terus yang ketiga tadi apa? Yang ketiga, istri saya meninggalkan puasa karena menyusuin, Ustaz. Jadi apakah saya bayar fidyah apa bayar qadha aja? Ya. Apa bayar puasa aja? Antara fidyah aja atau puasa aja. Jadi pengennya mungkin milih nih, saya mau bayar puasanya aja dah atau fidyah gitu. Ya, atau memang fidyah harus bayar, puasa harus bayar gitu. Baik. Di dalam ketentuan fidyah itu, siapa saja yang diperbolehkan membayar fidyah pengganti puasa ya. Yang pertama adalah tadi orang sakit yang manakala tidak punya harapan sembuh, sakitnya menaun, maka pengganti puasanya dalam bentuk fidyah, memberi makan. Yang kedua, orang tua yang telah lanjut usia, tua renta, yang tidak punya kemampuan sama sekali untuk bisa berpuasa, apalagi sudah pikun, gitu kan? Ya,
maka menggantinya dengan cara fidyah. Dan yang ketiga ini adalah ibu yang sedang hamil atau menyusui yang khawatir terhadap keselamatan bayinya. Ya, karena dia menyusui takut bayinya nanti enggak tercukupi asupan gizinya gitu kan. Maka ketika itu dia tidak berpuasa. Ada yang diutamakan. Dan diperbolehkan mengganti dalam bentuk fidyah. Oh, fidyah. Jadi itu mengganti. Boleh untuk mengganti fidyah. Nih bagi ibu-ibu yang sedang menyusui putra-putrinya, jadi boleh mengganti fidyah. Artinya tidak harus mengganti puasa, ya. Itu pertanyaan dari audien atau jamaah. Ya mohon maaf karena memang waktunya terbatas. Pertanyaan hanya cukupkan 3 pertanyaan saja. Oleh karenanya kepada jamaah yang pertanyaannya belum bisa dijawab, insya Allah lain waktu Ustadz akan menjawabnya atau langsung ke nomor teleponnya beliau. Nanti bisa diskusi berkaitan dengan seputar Ramadan. Baik Ustadz, untuk next Ustadz, acara ini Ustadz, silakan Ustadz. Untuk yang terakhir, jadi bisa mensimpulkan semuanya tentang berkaitan dengan judul yang tadi Ustaz. Baik, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah kegiatan hari ini. Tanya Ustadz aja berkaitan dengan pelaksanaan qadha atau fidyah bagi orang yang meninggal dunia dan masih ada hutang untuk menyelesaikannya, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pencerahan untuk kita. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah sekalian, demikianlah acara Tanya Ustadz aja. Baru saja kita menyimak dan langsung untuk saudara-saudara kita jamaah di luar sana, mudah-mudahan semuanya bermanfaat, senantiasa meningkatkan iman takwa di bulan puasa Ramadan tahun kali ini. Demikian acara yang dilaksanakan atau live secara langsung di Masjid Raya Pondok Indah ini. Mudah-mudahan akan senantiasa eksis terus setiap di bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian yang sudah berpartisipasi mendukung acara kegiatan bulan suci Ramadan di Masjid Raya Pondok Indah. Mudah-mudahan ini semua menjadi ladang pahala buat jamaah sekalian. Untuk mengetahui kegiatan yang ada di Masjid Raya Pondok Indah, Masjid Raya Pondok Indah mengadakan tarawih sebulan penuh, kemudian diisi dengan tausiah, ceramah tarawih, kultum subuh, kultum zuhur, dan ada juga seputar tausiah tanya Ustadz aja di awal Ramadan sampai 10 hari pertama di bulan suci Ramadan. Kemudian kepada jamaah sekalian yang ingin memberikan zakatnya bisa melalui panitia zakat di Masjid Raya Pondok Indah menyiapkan dan menyalurkan zakat mal, zakat fitrah dan fidyah Bapak Ibu sekalian. Dibuka mulai jam 9 pagi sampai menjelang tarawih selesai. Kemudian nanti di tanggal 1 Syawal kita akan mengadakan sholat Idul Fitri berjamaah di Masjid Raya Pondok Indah. Demikian jamaah sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.